Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Suharman dengan NIM 41419310016. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan alat yang saya rancang yang bernama sistem irigasi tetes berbasis IoT pada tanaman padi. Alat ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, toren yang berfungsi untuk menampung air pada sistem irigasi. Selanjutnya terdapat stop kontak sebagai sumber daya listrik. Lalu kotak microcontroller yang di dalamnya terdapat ESP32 yang berfungsi sebagai pengolah data dari sensor. Lalu ada relay yang berfungsi sebagai saklar, seperti saklar yang menonaktifkan atau mengaktifkan solenoid valve yang diperintah dari microcontroller. Selanjutnya terdapat resistor 4,7 kilo ohm yang berfungsi sebagai menstabilkan pengolahan data dari sensor suhu ke microcontroller. Selanjutnya terdapat sensor suhu yang berfungsi untuk mengukur suhu pada lingkungan. Selanjutnya terdapat konektor yang berfungsi untuk menghubungkan antara pipa PVC dengan selang irigasi tetes atau selang PE. Selanjutnya terdapat sensor kelembaban tanah berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah pada tanaman atau pada pot. Selanjutnya terdapat drip emitter yang berfungsi untuk menstabilkan aliran air yang keluar dari selang PE atau selang irigasi. Selanjutnya alat ini bekerja dengan cara mengukur kelembaban tanah. Jika kelembaban tanah kurang dari ambang batas yang telah ditetapkan, maka sistem irigasi akan aktif. Selanjutnya di sini terdapat aplikasi Blink yang berfungsi sebagai monitoring atau kendali secara langsung melalui aplikasi Android. Bisa dilihat di bagian paling atas terdapat menu fase pertumbuhan. Di sini terdapat 3 fase pertumbuhan. Yang pertama vegetatif, itu di kisaran umur 0 sampai 35 hari. Selanjutnya ada fase generatif di kisaran 36 hari sampai 65 harian. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat pemasakan di 66 sampai 100 harian. Tiap fase ini memiliki ambang batas yang berbeda. Untuk vegetatif pada kelembaban tanah di 80% dan suhu di 35
5 derajat Celcius, dan untuk generatif di 70%, dan untuk kelembaban dan untuk suhu di 36 derajat Celcius, dan pemasakan itu di 60% untuk kelembaban tanah dan 36 derajat Celcius untuk suhu. Pada tanaman ini sekarang sudah pada umur 40 harian. Jadi untuk fasenya sendiri berada di fase generatif. Lalu selanjutnya terdapat indikator selenoid valve. Di sini selenoid valve ketika mati dia akan berwarna putih, dan ketika dia hidup maka dia akan berwarna hijau. Selanjutnya terdapat nilai dari kelembaban tanah. Untuk saat ini berada di 81% dan suhu di 27 derajat Celcius. Di sini terdapat kontrol manual yang jika diaktifkan dia akan aktif selama 1 menit. Mengaktifkan irigasi selama 1 menit. Kita coba. Dia akan aktif selama 1 menit. Untuk irigasinya sendiri pun dia akan mengeluarkan air selama 1 menit. Lalu jika dimatikan, maka selenoid valve pun juga langsung akan mati. Nah, untuk sekarang ini karena di fase pertumbuhan generatif, jadi ambang batasnya di 70%. Karena pada kelembaban sekarang masih di 79%, berarti masih di atas ambang batas yang ditentukan, maka sistem irigasi belum aktif. Nah, tapi jika fase pertumbuhan kita ubah ke vegetatif di 80%, maka dia langsung akan aktif karena ambang batas di bawah karena kelembaban tanah di bawah ambang batas yang telah ditentukan, yaitu 80%. Karena pada saat ini di umur sekitar 40 harian, maka fase pertumbuhan di generatif, maka dia nanti akan mati. Dia akan nyala selama 20 detik lalu mati selama 5 detik. Karena dia di bawah ambang batas, dia tidak akan hidup lagi. Tapi jika di kondisi vegetatif, dia akan aktif sampai
kondisi kelembaban tanah tercukupi. Nah, sampai di 80%. Dia akan aktif selama 20 detik lalu mati, mengecek apakah sudah di 80%. Jika sudah, dia tidak akan mati lagi. Dia berarti harus lebih dari 80%. Nah, sudah di 85. Nah, dia akan mati. Nah, tidak akan hidup lagi. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.